Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau saya tanya bagaimana kabarnya, jawabnya Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, perkenalkan nama saya Kaina Septi, NPM 50258, kelas 2B Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Menciptakan Sekolah Berkarakter, yang terdiri dari 3 pokok pembahasan. Yang pertama, hakikat sekolah berkarakter. Yang kedua, nilai karakter yang dikembangkan di sekolah. Dan yang ketiga, membangun budaya moral di sekolah. Sebelum masuk materi, kita nyanyi dulu yuk. Judul lagunya Makan Ayam. Lur, bertelur, lur, lur, bertelur, tas, menetas, tas, menetas, berkembang, berkembang, tong, dipotong, tong, dipotong, reng, digoreng, reng, digorengkan, dimakan, kan, dimakan, kenyang. Oke, udah selesai nyanyinya. Kita masuk pada materi yang pertama, hakikat sekolah berkarakter. Sekolah berkarakter adalah upaya sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budaya karakter dalam diri setiap warga sekolah melalui berbagai kegiatan baik dalam proses pembelajaran, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler, maupun penciptaan suasana lingkungan sekolah sehingga budaya karakter menjadi sikap batin serta menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah laku. Oleh karena itu, proses pembelajaran menjadi sangat penting di dalamnya sebagai sarana menanamkan nilai-nilai karakter yang berbudaya. Baik, lanjut pada materi yang kedua, nilai karakter yang dikembangkan di sekolah. Nilai-nilai pembentuk karakter di sekolah yaitu meliputi yang pertama, religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratis. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Dan yang kesepuluh, semangat kebangsaan. Baiklah, lanjut pada materi yang ketiga, membangun budaya moral di sekolah. Willard Weller atau Peterson dan Dill menyatakan bahwa setiap sekolah mempunyai budayanya sendiri yang berupa serangkaian nilai, norma, aturan moral, dan kebiasaan yang telah membentuk perilaku dan hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya. Budaya sekolah akan membangun komitmen dan identifikasi diri dengan nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Pada suatu sekolah misalnya, setiap guru secara sadar datang 6:30 dan pulang pada jam 4 sore. Kehadiran guru yang demikian sebagai bentuk komitmen mereka terhadap budaya yang telah berlaku di sekolah yang bersangkutan. Budaya sekolah pula memperkuat dan memperjelas motivasi. Apabila sekolah memberikan penghargaan terhadap setiap keberhasilan, usaha, dan memberikan komitmennya, semua karyawan dan siswanya akan termotivasi untuk bekerja keras, inovatif, dan mendukung perubahan. Akhirnya, budaya sekolah juga akan mempertinggi tingkat efektivitas dan produktivitas guru. Guru dan siswa akhirnya terbiasa dengan bekerja keras, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pencapaian yang baik, dan memperhatikan pemecahan masalah, serta fokus terhadap pembelajaran bagi semua siswa. Menurut Nur Syam, setidaknya ada 3 budaya yang perlu dikembangkan di sekolah, yaitu kultur akademik, kultur budaya, dan kultur demokratis. Ketiga kultur ini harus menjadi prioritas yang melekat dalam lingkungan sekolah. Lanjut, budaya sekolah berbasis karakter.
Pemerintah sendiri telah membuat Grand Design Pendidikan Karakter dengan menempatkan 4 nilai utama yang harus ditanamkan di sekolah. Keempat nilai tersebut ialah: yang pertama, jujur dan bertanggung jawab, cerminan dari olah hati. Yang kedua, cerdas, cerminan dari olah pikir. Yang ketiga, sehat dan bersih, cerminan dari olahraga. Dan yang keempat, peduli dan kreatif, cerminan dari olah rasa. Sementara itu, Likona menyebutkan adanya 10 nilai utama yang bisa ditanamkan oleh pihak sekolah. Yang pertama, kebijaksanaan, meliputi keputusan yang baik, kemampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal. Yang kedua, keadilan atau adil, meliputi kejujuran dan rasa hormat. Yang ketiga, daya tahan, meliputi keberanian dan elastisitas daya lenting. Yang keempat, kontrol diri, meliputi disiplin diri dan kemampuan untuk mengelola emosi dan dorongan diri. Yang kelima, cinta, mengenali pikiran, perasaan, dan sikap orang lain, dan memiliki rasa iba. Yang keenam, sikap positif, meliputi penuh harapan dan bersemangat. Yang ketujuh, kerja keras, meliputi memiliki prakarsa dan tekun atau rajin. Yang kedelapan, kepribadian yang utuh, meliputi mengikuti prinsip-prinsip moral dan kesetiaan terhadap kata hati. Yang kesembilan, perasaan berterima kasih, meliputi kebiasaan berterima kasih dan kemampuan menghargai orang lain. Yang terakhir, kerendah hati, meliputi sadar diri atau tahu diri dan mau mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Likona pula menyebutkan adanya 11 prinsip yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter tersebut, yaitu: 1. Mempromosikan nilai-nilai prioritas atau inti, jujur, bertanggung jawab, terbuka, rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mendefinisikan karakter secara komprehensif yang meliputi aspek pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang komprehensif, mendalam, dan proaktif terhadap implementasi dan pengembangan karakter. Yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang peduli. Yang kelima, memberikan peluang kepada para siswa untuk melakukan tindakan moral. Yang keenam, menyusun kurikulum yang bermakna dan menghargai semua siswa, mengembangkan karakter mereka dan membantunya untuk mencapai keberhasilan. Yang ketujuh, berusaha keras untuk memelihara motivasi diri para siswa. Yang kedelapan, melibatkan semua warga sekolah sebagai komunitas belajar dan moral yang bersama-sama, bertanggung jawab terhadap implementasi dan pengembangan karakter. Yang kesembilan, memelihara kepemimpinan moral secara bersama-sama dan mendukung inisiatif pendidikan karakter. Yang kesepuluh, melibatkan anggota keluarga dan masyarakat sebagai partner dalam usaha membangun karakter. Dan yang terakhir, menekankan karakter sekolah dan menempatkan komponen sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan karyawan, berfungsi sebagai guru dan teladan bagi pembentukan karakter hingga sampai kepada para siswa dalam mewujudkan karakter yang baik. Baiklah, begitu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.